Hahaha, hahaha. Gelak tawa ricuh dari beberapa orang warga yang sedang duduk santai membuat Kasih merasa risih. Bukannya apa, Kasih dan Rangga yang sekarang sedang berjalan kaki menuju rumah Ernie. Setelah 2 minggu menikah baru sekarang Kasih pulang. Lihatlah si Kasih. Dia gadis yang cantik. Kenapa dia mau menikah dengan laki-laki cacat fisik dan dungu ini? Seseorang mengejek Kasih dan Rangga. Kalian semua tahu jika keluarga Raharja adalah keluarga kaya raya. Pasti Kasih sudah tergiur dengan uang mereka. Dasar anak janda miskin. Wah, enteng banget kalau ngomong. Tahu apa kalian tentang pernikahanku? Kasih membela diri. Kamu itu cantik Kasih. Kenapa kamu mau dengan si Tonggos dan Dungu ini? Bukan urusan kalian. Bentak Kasih. Bilang aja karena uang. Seru salah seorang warga. Kasih menarik tangan Rangga yang sejak tadi hanya diam saja memperhatikan satu persatu wajah dari orang yang sudah menghina Kasih dan dirinya. Ayo kita pergi. Ajak Kasih. Kasih dan Rangga kembali melanjutkan perjalanan mereka. Belum habis lagi hinaan, dua ibu-ibu yang sedang mengobrol di depan rumah mereka ikut-ikutan mengejek Kasih. Ya ampun Kasih, mau aja ama si Tonggos. Itu kalau main di atas ranjang gimana? Gak geli. Tutup mata kali Bu. Kedua ibu-ibu tersebut tertawa kencang. Kasih hanya bisa membuang nafas kasar, tanpa menghiraukan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Heran sama manusia zaman sekarang, suka banget menghina fisik orang. Kayak mereka sempurna aja. Gerutu Kasih. Kasih, kamu kenapa nak? Tanya Bu Ernie, masuk gak permisi gak salam malah ngomel. Mereka itu loh Bu, menghina fisik Mas Rangga. Aku gak suka. Aduh Kasih. Biarin aja. Aku gak kenapa-kenapa kok. Udah biasa, ucap Rangga. Woi Kasih, suamimu itu minimal disuruh operasi plastik aja biar ganteng sedikit. Orang kaya kok gak mampu operasi plastik. Tetangga Kasih dari luar rumah. Kasih yang panas langsung keluar dari rumahnya. Burung suami ibu aja dioperasi. Mungkin kurang besar makanya ibu sibuk ngurusin suami orang. Sahut Kasih yang benar-benar kesal. Dikasih tahu kok gak terima. Dasar si Kasih. Ibu-ibu tersebut kembali masuk ke dalam rumahnya. Belum juga Kasih masuk ke dalam rumah, Mia keluar dari dalam rumahnya lalu mengejek Kasih. Gimana Kasih, enak nikah sama si Tonggos dan Dungu? Celetuk Mia. Wah, iya. Enak banget, uangnya banyak. Sahut Kasih. Cari suami yang tampan biar kita bisa hidup awet muda sampai tua. Masalah uang bisa dicari sama-sama, ucap Mia yang merasa tak bersalah. Semua ini gara-gara kau. Seharusnya kau malu saat menampakkan wajahmu yang sok cantik itu. Jika bukan karena ancaman orang tuamu yang sok berkuasa itu, tidak mungkin aku yang akan jadi tumbal. Hei Kasih, jaga bicaramu. Sentak Bu Wiwin. Ayo masuk. Jangan hiraukan mereka. Rangga menarik tangan Kasih, mengajaknya masuk ke dalam rumah. Bu Ernie hanya bisa menghela nafas panjang seraya bergeleng kepala. Makan Gi, ibu sudah masak makanan kesukaan kamu. Ujar Bu Ernie. Nada mana Bu? Tanya Kasih yang tak melihat sang adik sejak tadi. Sedang mengambil uang penjualan kue. Bentar lagi juga pulang. Jawab Bu Ernie, Kasih. Jangan hiraukan omongan orang yang menyudutkan kamu dan Rangga. Biarin aja, nanti juga capek sendiri. Mereka itu kalau gak dilawan itu ngelunjak Bu. Enak aja ngatain orang sembarangan. Udah gak usah ngomel. Rangga yuk makan. Mereka kemudian makan bersama-sama, tak berapa lama Nada pulang dan langsung memberikan sejumlah uang pada ibunya. Rangga memperhatikan kebiasaan keluarga kecil ini, nampak sederhana namun terasa bahagia. Masakan ibu enak, puji Rangga. Bu Ernie tersenyum lalu berkata, terima kasih Rangga. Makan seadanya ya, ibu gak bisa beli lauk yang mahal. Gak apa-apa kok Bu. Ini juga lebih dari enak. Mereka melanjutkan makannya, selesai makan mereka duduk di ruang keluarga. Nada.
Panggil Rangga. Iya Mas, ada apa? Tanya nada sopan. Ini untuk kamu. Ujar Rangga memberikan paper bag. Apa ini Mas? Tanya nada penasaran. Buka aja. Nada mengeluarkan isi dari paper bag tersebut. Wah, laptop. Nada udah lama pengen laptop, makasih ya Mbak, Mas. Ucap Nada yang senang. Aduh Rangga, ibu gak enak hati. Ujar Bu Erni. Tidak apa-apa Bu. Tidak usah bersikap seperti itu, semoga dengan adanya laptop ini bisa menunjang fasilitas belajar Nada. Sahut Rangga. Jangan memanjakan dia. Seru Kasih. Apa sih Mbak? Nada memanyunkan bibirnya. Jangan dengarkan mbakmu. Ujar Rangga. Bu, sudah sore. Kami harus pulang. Kasih pamit ya Bu, ucap Kasih sembari melihat ke arah jam dinding. Tidak menginapkah? Lain aja Bu. Mas Rangga banyak pekerjaan. Ujar Kasih yang berbohong. Bukannya apa, Kasih tidak ingin ibu dan adiknya melihat sikap Rangga yang aneh. Sudahlah tadi saat makan Bu Erni merasa sedikit risih melihat cara makan Rangga yang seperti anak kecil. Sama seperti berangkat, pulangnya Kasih dan Rangga terus diejek oleh warga setempat. Geram betul Kasih, tapi Rangga menahannya untuk tidak membalas. Sebenarnya Kasih merasa malu, tapi mau bagaimana lagi keadaan sudah seperti ini. Mau tidak mau Kasih harus ikhlas menerima jodohnya. Aku ingin mandi. Aku ingin mendinginkan otakku. Ujar Kasih bergegas pergi ke kamar mandi. Sedangkan Rangga hanya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Pria ini sangat menikmati kehidupan barunya setelah menikah. Kasih tidak begitu buruk, perempuan yang terpaksa menikah dengannya ini tidak sekalipun melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rangga. Malah sebaliknya, Kasih suka membela Rangga di depan banyak orang yang suka menghinanya. Tak berapa lama Kasih keluar dari kamar mandi, rambut basah ia biarkan tergerai ditambah lagi Kasih saat ini mengenakan celana pendek yang menampakkan kulit kaki jenjangnya. Belum lagi kaos oblong yang ia kenakan sangat membentuk tubuhnya. Lihat apa? Tanya Kasih mendadak menutup tubuhnya dengan handuk. Tidak ada. Jawab Rangga singkat. Kasih, buatkan aku jus apel dan pisang jangan lupa pakai susu. Titah Rangga. Hidih, mandi sana. Ujar Kasih. Sebelum aku keluar dari kamar mandi, jus itu sudah harus ada di kamar ini. Iya, Tuan. Mas, kau harus memanggilku seperti itu. Kasih membuang nafas kasar, memandang kesal pada suaminya. Ingin sekali aku cabut giginya yang banyak bicara itu, batin Kasih benar-benar kurang ajar. Kasih bergegas pergi ke dapur, ia langsung menyiapkan bahan untuk membuat jus. Tak berapa lama satu gelas jus apel dicampur pisang sudah siap diminum. Wajahnya berantakan, tapi kulit tangannya seperti orang perawatan. Apa karena Mas Rangga kebiasaan meminum jus seperti ini ya? Kasih yang polos terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kasih membuka pintu, ia melihat jika Rangga sudah selesai mandi. Cepat amat mandinya. Sabunan apa gak? Tanya Kasih. Banyak tanya. Sana pergi, jangan ganggu aku. Hidih, bukannya bilang terima kasih malah ngusir. Rangga acuh dan tidak peduli, pria ini keluar dari kamarnya. Mas, mau kemana? Tanya Kasih penasaran. Jangan ganggu aku ada pekerjaan. Ujar Rangga yang ternyata pergi ke ruang kerjanya. Terserah Rangga mau melakukan apa, yang penting Kasih hanya ingin rebahan manja sambil memainkan ponselnya. Pernikahan macam apa yang ku jalani ini? Hufet. Kasih membuang nafas panjang, ia meletakkan ponselnya sembarang. Aku dan Mas Rangga hanya dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama. Oh Tuhan, bisakah aku mencintai suamiku sendiri? Kasih mulai memikirkan kehidupannya yang entah akan menjadi seperti apa ke depannya. Pak Rahman sialan. Jika bukan karena ancamannya, tidak mungkin aku akan menjadi seperti ini. Astaga, sampai kapan aku harus menghadapi sikap Mas Rangga yang kekanakan seperti ini? Batin Kasih yang tak berani bicara secara langsung.
Biar bagaimanapun keadaan Rangga, Kasih tidak ingin menyinggung perasaan suaminya. Bagaimana Kasih tidak pusing, saat ini Rangga sedang bermain bola sendirian seperti anak kecil. Tanpa terasa air mata Kasih menetes, buru-buru ia menghapusnya. Kasih. Panggil Rangga. Iya mas, ada apa? Tanya Kasih dengan suara yang sedikit bergetar. Ayo main bola. Ujar Rangga semakin membuat hati Kasih kacau. Mas, main bolanya udahan ya. Sudah sore. Yuk mandi, ajak Kasih. Rangga berhenti, pria ini menatap langit sore yang semakin meranum. Aku ingin mandi air hangat. Ujar Rangga. Iya. Aku siapin airnya dulu, sahut Kasih yang bergegas pergi ke kamar. Sampai detik ini belum ada rasa cinta yang tumbuh di hati Kasih. Pernikahan terpaksa yang ia jalani hanya semata-mata menyelamatkan ibu dan adiknya saja dari ancaman Pak Rahman. Makan malam, seperti biasa Kasih akan mengajari Rangga cara makan yang benar. Sesekali Rangga melirik ke arah Kasih, entah apa yang sedang ia rasakan saat ini. Setelah memastikan Rangga makan dengan benar, Kasih kembali ke kursinya dan mulai memakan makanannya sendiri. Kasih punya pacar? Tanya Rangga tanpa basa-basi. Kasih mendongak, menatap wajah Rangga sambil mengunyah makanannya. Kenapa memangnya? Tanya Kasih heran dengan pertanyaan Rangga. Kalau ditanya jawab aja. Jangan bertanya balik. Sentak Rangga membuat Kasih terdiam sejenak. Kalau aku punya pacar, memangnya kenapa? Kau dan aku sudah menikah. Apa kau akan kembali dengan pacarmu? Rangga bertanya balik. Tidak. Jawab Kasih singkat. Kenapa? Karena aku sudah menikah. Jawabnya tegas. Tapi aku seperti ini, ujar Rangga semakin membuat Kasih heran. Seperti apa maksudnya? Orang-orang suka mengataiku tonggos dan dungu. Apa kau tidak malu? Terserah apa kata orang lah. Aku tidak peduli, jawab Kasih. Pacarmu di mana? Tanya Rangga penasaran. Harus dia marah kalau kamu menikah sama aku. Dia kuliah di kota. Udah ah, jangan dibahas. Aku gak selera makan. Ujar Kasih kemudian beranjak dari duduknya. Rangga hanya diam saja sambil memperhatikan punggung Kasih. Tanpa diketahui oleh Rangga, Kasih menangis di kamar. Dito pasti sudah tahu kalau aku sekarang sudah menikah. Dia pasti marah besar, ucap Kasih yang teringat akan kekasih hatinya yang sedang kuliah di kota. Kamu nangis? Tanya Rangga mengejutkan Kasih. Buru-buru Kasih menghapus air matanya. Gak kok. Jawabnya bohong. Dasar pembohong. Seru Rangga. Ya, kenapa kalau aku bohong? Tanya Kasih dengan nada tinggi. Aku capek. Biarkan aku tidur. Ujarnya yang langsung menarik selimut menutup seluruh tubuhnya. Kamu sudah membentak suamimu. Harusnya kamu minta maaf, ucap Rangga benar-benar menguji kesabaran Kasih. Kasih, ayo cepat minta maaf. Kasih membuka selimutnya lalu berkata. Ya, aku minta maaf. Aku salah sudah membentakmu. Rangga tersenyum lebar, pria ini langsung menghidupkan lagu Nina Bobo seperti malam sebelumnya. Jujur saja, Kasih nyaris gila karena hampir setiap malam ia mendengar lagu ini. Sampai kapan ya Tuhan, ucap Kasih dalam hatinya. Seperti biasa, mereka tidur di ranjang yang sama tapi dengan selimut yang berbeda. Rangga belum sekalipun menyentuh Kasih, entahlah apa pria ini paham akan hubungan suami istri. Malam telah berganti pagi, seperti biasa Bu Erni mengantarkan kue-kue buatannya ke warung langganan. Senyum semangat Bu Erni mendadak lenyap saat ia mendengarkan ucapan dari Bu Wiwin. Bu Erni, padahal keluarga Raharja itu kaya. Masa sih gak dikasih uang untuk pegangan hidup? Tanya Bu Wiwin. Suruh tuh si Kasih minta. Maaf ya Bu Wiwin. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk meminta-minta. Lagian, apa ibu tidak malu berkata seperti itu pada saya? Balas Bu Erni. Ya ampun janda miskin satu ini belagu banget. Harusnya kalian berterima kasih pada keluargaku. Berkat Mia, Kasih bisa mendapatkan suami yang kaya raya.
Bu Erni hanya bisa bergeleng kepala, menanggapi orang seperti Bu Wiwin hanya bisa bikin sakit kepala. Ia bergegas masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan ocehan Bu Wiwin. Bu Wiwin, kenapa sih suka banget musik keluarga kita, Bu? Tanya nada kesal. Udah, biarin aja. Nanti juga capek sendiri. Tapi Bu, Mbak kasihan Bu. Dia harus menikah dengan laki-laki yang tidak dia cinta. Mbakmu sudah berkorban untuk kita. Setidaknya kita jangan memberatkan pikiran Mbakmu ya. Pak Rahman benar-benar keterlaluan. Dia sudah banyak mengorbankan orang lain demi ambisinya. Hus, jangan ngomong seperti itu. Kalau dia dengar habislah kita. Nada mendadak diam, ia benar-benar kesal pada keluarga Rahman. Sementara itu, Kasih yang harus menemani Rangga perkebunan jeruk. Lagi dan lagi, telinga Kasih harus mendengar hinaan dari beberapa orang yang berselisih jalan dengannya dengan Rangga. Kasih, ya ampun, kamu mau aja ama modelan begitu. Nikah sama abang yuk, ganteng abang loh dari si Tonggos itu. Sama abang aja Kasih. Kebun abang luas, wajah abang juga ganteng. Sahut salah seorang lagi. Luas mana sama kebun Mas Rangga? Tanya Kasih, kalau masih kalah jauh. Gak usah kebakotan. Kasih, udah ayo. Rangga menarik tangan Kasih, mengajak istrinya melanjutkan perjalanan. Gitu aja marah. Heran sama kamu, dipelet uang ya sama si Tonggos dungu ini. Nafas Kasih keluar masuk tak beraturan, wanita ini mengambil batu kemudian melemparkannya ke arah beberapa pria yang sedang duduk-duduk itu. Sekolahin tuh mulut. Jangan suka menghina fisik orang. Kayak sempurna aja. Udah ayo. Rangga menarik tangan Kasih secara paksa, akhirnya Kasih dan Rangga kembali melanjutkan perjalanan menuju perkebunan. Kasih, ibumu masih jualan kue. Katanya suamimu kaya, kenapa tidak diberi uang yang banyak? Tanya salah seorang ibu-ibu yang sedang duduk-duduk santai di depan rumahnya bersama beberapa ibu-ibu lainnya. Ibu-ibu, daripada kalian duduk-duduk tidak jelas dan suka menggosipi kehidupan orang lain, ada baik kalian menyikat WC masing-masing biar bersih. Sahut Kasih yang benar-benar kesal. Hidih. Si Kasih kalau dikasih tahu kok gitu sih jawabnya. Kamu gak kasihan sama ibu yang setiap hari harus bangun subuh bikin kue kemudian dijual? Punya suami kaya harusnya diandalkan dong. Kok kasihan sama ibu saya? Ibu tuh yang harusnya dikasihani. Suami ibu pengangguran dan ibu juga pengangguran, tapi masih sempat-sempatnya duduk santai dan gibah seperti ini. Gak malu sama panci di dapur. Kasih, udah ayo. Jangan didengerin. Kalau kamu lawan semua, kapan kita sampai ke perkebunannya? Sebenarnya Kasih belum puas melawan ibu-ibu durjana ini. Tapi, mau tidak mau ia harus menurut dengan omongan